Shalom warga kerajaan, saya bangga dilahirkan di Surabaya, kota pahlawan saudara ya. Dengan bambu runcing melawan tentara sekutu yang bersenjata lengkap, bahkan melawan Jepang saudara ya. Tetapi saya percaya setiap warga kerajaan adalah DNA-nya DNA Kristus ya. Divine Nature Authority. Itu saudaraku berarti kita bukan pengecut. Kita dari suku Yehuda, bukan Mickey Mouse, oke? Dan dalam 2 Samuel 23 ada kisah tentang 3 triwira daripada David. Yesus punya 3 triwira, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus ya. Dan kita juga ingat minggu yang lalu, itu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Hananiah, Misael, Azaria, yang punya boldness luar biasa, paresia. Dan kita melihat di sini yang pertama itu triwira ini Isbaal ini dia cuma sendiri bisa membunuh 800 orang ketika mati dalam pertempuran. Berarti dia cuma punya 1 lembing dan semua yang sudah melarikan diri. Stand your ground. Bagaimana bisa terjadi? Pasti itu di lamping gunung. Saudara, saya suka melihat Braveheart, saya suka melihat kisah-kisah tentang The Spartans. Sebab itu saudaraku itu memberikan keberanian ya. Dan kita lihat dalam Alkitab ini ketika semua orang melarikan diri. Jadi ada 2 pilihan, fight or flight. Cuma itu aja. Jangan lupa Hagar itu artinya melarikan diri. Roh Hagar itu selalu melarikan diri. Tetapi Roh Kristus berani menghadapi. Yang kedua itu ada Eleazar anak Dodo. Dodo artinya my beloved. Kalau sudah dikasih oleh Tuhan. Eleazar itu yang ditolong Tuhan. Perjanjian baru jadi Lazarus. Kita semua adalah ditolong oleh Tuhan. Dan kita semua dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah berkata ketika yaitu semua melarikan diri. Ya, ketika semua melarikan diri. Rakyat datang mengikuti dia untuk merampas. Ya, bayangkan. Pedangnya melekat pada tangannya. Saya kira yang kita perlukan sekarang adalah kegigihan, ketabahan, ya, berani menghadapi segala macam tantangan. Saudara, pedang itu gambaran firman Allah. Jangan sampai firman Allah lepas, biar itu melekat pada tangan kita, menyatu dengan jiwa kita. Dan yang ketiga menarik sekali sama anak Age orang Harari. Harari saya tanya apa itu artinya? Harari itu artinya mountain dweller. Orang yang tinggal di gunung. Jangan pikirkan gunung itu tempat peristirahatan seperti puncak. Seperti Tretes. Gunung di sini berbicara kedudukan yang sulit. Yaitu daerah-daerah yang sulit. Saudaraku gak ada jalan. Dan dia harus memanjat tebing. Kesulitan masa lampau memberikan kepada kita ketekunan. Kita bermegah juga kata Rasul Paulus dalam kesulitanku. Sebab menimbulkan tahan uji. Menimbulkan karakter. Menimbulkan kekuatan. Saudara, sementara yaitu semua orang melarikan diri. Kalau tadi yang triwira kedua itu mengolok-olok musuh. Kita itu harus tahu ketika semua bangsa bersatu melawan Allah di surga tertawa. Karena itu kita tidak akan yaitu takut saudaraku. Sebab salah satu kekuatannya itu bagaimana saudara dia mempertahankan ladang kacang merah. Perhatikan, bukan tambang emas, bukan tambang berlian, tapi cuma ladang kacang merah. Tapi dia berkata, ini adalah milikku, ini adalah warisanku. Filistin artinya imigran. Ya, imigran tidak berhak atas tanah kita, ya kan? Dan dia stand his ground. Saya percaya mulai tadi ya. Semua bicara stand your ground. Jangan mundur 1 senti pun. Ya, apalagi 1 inci, 1 meter. 1 senti pun tidak. Dan apa yang terjadi saudaraku. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Sama anak Age orang Harari. Ya, kita lihat di sana bagaimana di tengah-tengah ladang dia mempertahankan. Memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. You want a great victory? Stand your ground. Dalam keadaan baik maupun tidak baik. Beritakan firman. God bless you. Warga kerajaan yang gagah berani. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online kita. Kita percaya bahwa kalau kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari persiapkan seluruh hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami minta biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, mengurapi kami. Biarlah segala pujian kami, ucapan syukur kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mendedikasikan seluruh hidup kami, pelayanan kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus yang segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikanmu. Yesus yang kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Mari dari olehkan pujian ini bersama-sama. Makasih Tuhan. Yesus Kau segalanya bagiku. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Tak ada yang dapat menggantikan-Mu. Yesus Kau kekasih jiwaku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Sekali katakan sama-sama, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Ku angkat tangan, ku angkat tangan menyembah-Mu. Ku angkat suara, ku angkat suara memuji-Mu. Mari serukan sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur buat anugerah-Mu. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pastikan pagi hari ini baru kita datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Datang pagi hari ini dengan penuh rasa lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku ya rama washikana ya rama. Jesus, Jesus. Kami menyembah Engkau. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi mari serukan sama-sama. Nyanyian pujian bagi-Mu
bersama-sama nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertakhta di atas segala pujian kami, umat-Mu. Dan pagi hari ini kami akan terus mengeluhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Pastikan bahwa hari ini kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan bertakhta atas segala pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gereja-Nya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
manusia, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, sama-sama, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sahabat Kristus, dimanapun saudara berada, kadangkala kita berjumpa dengan hal-hal yang sepertinya tidak bisa diubah. Mungkin nasib kita tidak bisa diubah. Juga mungkin saudara berkata, pendeta, keadaanku tidak bisa diubah. Rumah tanggaku tidak bisa diubah. Kami sepertinya bukan membangun rumah tangga, tetapi kami sedang membangun rumah duka. Adanya duka melulu, pendeta. Atau mungkin saudara berkata, saya divonis, Pak Wahyu, cancer. Saya divonis gagal ginjal. Bapak saudaraku yang diberkati Tuhan. Tapi hari ini kita percaya bahwa ada Tuhan yang saya suka istilah ini adalah Tuhan itu jagonya merubah. Oleh karena itu dalam waktu yang tidak lama kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan My God is the specialist of change. My God is the specialist of change. Seperti yang di awal saya sebutkan, saudaraku, don't worry, be happy kalau kita sedang berjumpa dengan keadaan yang tidak mungkin diubah. Dan kita ada percaya nasib. Jangan berhenti kepada satu titik di mana saudara, yang mungkin saya ditakdirkan Pak Pendeta, saya ini ditakdirkan sakit, ditakdirkan menderita, ditakdirkan susah. No. Kita ada percaya takdir, kita percaya namanya predestinasi. Nasib itu bukan bahasa Alkitab, tetapi yang betul adalah predestinasi ditentukan untuk mengalami kemenangan. Baru-baru saja saya mendoakan seseorang, konseling lah praktisnya. Orang yang betul-betul mengalami situasi yang sejak kecil dia dikutuk oleh orang tuanya. Kemudian dikutuk oleh omnya. Dan perjalanan hidupnya menderita, betul terjadi yang namanya diperkatakannya. Hati-hati bapak-bapak ibu kalau punya anak. Hati-hati dengan perkataan kita. Kita punya double speaking power, perkataan imam dan raja. Dan kutukan dari mamanya dan hingga sama omnya dan sebagainya. Engkau akan menderita, engkau tidak akan pernah hidup bahagia, engkau tidak akan pernah sukses, dan itu belum terjadi dan terjadi. Dan selanjutnya dia mencoba, usianya semakin bertambah. Dan mereka menikah. Menikah gagal dan semangatnya begitu banyak hal. Dan yang ketiga, dan mereka begitu kecewa seseorang ini. Dan endingnya ketemu Tuhan. Jadi saudaraku, hidup kita bukan ditentukan oleh nasib. Hidup kita bukan ditentukan oleh keadaan yang sekarang ini, saudaraku. Karena saya percaya my God is the specialist of change. Selama engkau berjumpa dengan Yesus, segala sesuatu yang tidak bisa diubah, bisa menjadi diubah. Yesaya 43 ayat 19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Artinya apa saudara? Kalau hari ini kau sedang berada dalam satu situasi di mana keadaan betul-betul boyung, keadaan di mana saudara hopeless, keadaan mungkin saudara seperti yang saya ceritakan tadi, berada di bawah kutuk. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan berkata sudah selesai, tetelestai the end. Artinya apa saudaraku yang diberkati Tuhan? Semua kutuk keturunan, semua kutuk dosa, semua kutuk kemiskinan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tepuk dada saudara, Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Dan Alkitab berkata, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kadangkala kita tidak ngerti Tuhan itu bergerak dan bekerja bukan
bukan sejauh apa yang kita pikirkan. Tuhan bekerja dengan kuasanya, Tuhan bekerja dengan kemahakuasaannya. Amin. Ada salah satu gembala cabang kita, orang tuanya dipanggil oleh Tuhan. Dan di tengah-tengahnya acara, saudaraku, ada keluarga yang tidak setuju dan iri dengan pendeta, tentunya dengan berbagai macam cara. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia coba membuat gara-gara dan dampaknya 3 dandang yang harus dimasak nasinya itu mentah semuanya. Pendeta ini mengambil keputusan, salah satu staf kami, ayo doa sama-sama. Dan apa yang terjadi setelah berdoa, saudaraku, beberapa waktu kemudian semua berubah. Jadi kalau kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak bisa diubah, don't worry baby, kita punya Tuhan yang jagonya merubah. Pendeta suami saya keras kepala, tidak bisa diubah. Pendeta istri saya baterainya alkalin. Pendeta mertua saya, nasib saya no. Jawaban saya sederhana, Allah ahlinya spesialis of change atas hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudaraku, jangan putus asa ketika mungkin saudara berkata membentur tembok, Pak Wahyu saya berada dalam situasi yang betul-betul tidak bisa diubah. Saudara dan saudaranya bisa nyanyi, ya nasib. No. Selama Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita, saudara akan melihat bagaimana Tuhan merubah. Kalau Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan menawarkan sebagai jalan, artinya tidak ada pintu yang tertutup buat setiap orang yang percaya, yang setuju katakan amin. Haleluya. Ada satu kebenaran yang menarik di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-11 dikatakan, dengarlah Tuhan dan kasihlah aku Tuhan, jadilah penolongku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berjanji buat saudara dan saya bahwa Tuhan mengasihi kita dan akan menjadi penolong di tengah-tengah kesesakan. What the meaning of problem? Apa itu masalah? Saudaraku, kadangkala saya agak lumayan keki ketika melihat orang-orang percaya yang hidupnya dirundung dengan masalah, hidupnya tidak pernah tersenyum, hidupnya berbagai mengalami tekanan terus, saudaraku. Saya suka kalau naik pesawat, saya suka selalu pelajari wajah mimik seseorang. Ada wajahnya yang kepahitan, ada wajahnya yang bersyukur, ada wajahnya yang pahit, ada wajahnya yang kecewa. Berbagai ekspresi wajah ada di situ. Life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Hidup adalah sebuah keputusan. Di sesi-sesi yang lalu saya samakan, saya katakan buat saudara bahwa kalau kita menunggu kebahagiaan, kita akan menunggu selamanya. Tetapi jika kita memutuskan untuk bahagia, kita akan bahagia selamanya. Jadi saudara, kita bebas berekspresi ketika naik pesawat, ketika naik kereta api, ketika naik bus, angkutan kota. Saudara boleh berekspresi tergantung apa yang kita hadapi. Tapi seharusnya apapun yang kita alami, persoalan apapun, kita berekspresi dengan penuh ucapan syukur dan keyakinan. Alkitab saya berkata, bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita melihat bahwa ada banyak respon orang menghadapi berbagai masalah. Ada banyak orang cara, tapi saya percaya bahwa cara pandang kita menentukan akan apa yang terjadi. Kita teringat 10 pengintai. Kita menghadapi kasus yang sama, tempat yang sama, persoalan yang sama, struggle yang sama. 10 pengintai berkata, kita kicik anak kita kecil-kecil dan kita akan dihanguskan. Tetapi Yosua dan Kaleb kasusnya sama, persoalan yang sama, tantangannya sama. Dia punya cara pandang yang berbeda, dia punya cara pandang yang benar. Sehingga dia berkata bersama Tuhan kita akan bereskan semuanya. Saudaraku, mari kita keputusan dari kita. Saudara bebas berekspresi dalam menghadapi berbagai macam hal. Tapi saya mau kasih tahu bahwa seharusnya orang percaya tidak harus selalu, saudaraku, hidupnya terus dalam keadaan tekanan, masalah, stressful. Akhirnya apa? Tumbuh sakit lambung, Pak Enggi. Akhirnya apa, saudara? Selain sakit lambung, apalagi?
asam lambung naik dan semuanya, peromak obatnya dan semuanya, berbagai macam hal, antangin, tolak angin dan semuanya. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan, kacamata kita mesti benar. Jika mengalami berbagai macam hal, anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai macam pencobaan. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau kasih tahu buat saudara dan saya hari ini bahwa saudaraku, masalah itu mendatangkan sesuatu yang baik buat kita. Saudaraku, ada satu janji Tuhan buat kita. Aku yang meratap telah kau ubah. Ini keren banget. Mazmur 30 ayat 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Yang setuju katakan amin. Kain kabungku telah kau ubah. Pinggangku kau lihat, kau ikat dengan sukacita. Rupanya kalau melihat ini, pemazmur sedang menuliskan bahwa Allah itu jagonya merubah. Orang yang meratap diubah menjadi menari-nari. Monggo saminderek Gusti Pak Enggi. Monggo saminderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo saminderek Gusti. Monggo saminderek Gusti. Belum ketemu kuncinya? Monggo saminderek Gusti. Monggo saminderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo saminderek Gusti. Stop. Rupanya Tuhan itu jagonya merubah. Alkitab berkata, Tuhan aku yang meratap dengan kau ubah menjadi tari-tarian. Full of joy. Kain kabungku telah kau ubah, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Harusnya orang percaya jika ada Yesus dalam seluruh kehidupan kita, menjadi guide atas kita, menjadi good lawyer atas kita. Saudara akan dipenuhi dengan tari-tarian, dan Alkitab juga berkata dipenuhi dengan sukacita. Ada beberapa tipe orang dalam menghadapi persoalan hidup ini. Ada orang yang bijaksana, ada orang yang kurang bijaksana. Ada pertanyaan, contoh yang pertama. Tipe orang dalam menghadapi masalah, kesulitan, persoalan. Yang pertama adalah orang bodoh. Saya berdoa berharap kita tidak di bagian yang pertama ini. Orang bodoh adalah orang yang melihat tantangan. Orang yang melihat tantangan kecewa dan menangis dan menyalahkan Tuhan. Saya ulangi kembali. Orang yang tiga tipe orang dalam menghadapi persoalan. Yang pertama adalah orang bodoh. Siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh adalah orang yang melihat tantangan dan dia kecewa, dia menangis dan dia salahkan Tuhan. Katanya ikut Tuhan Pak, kita diberkati. Katanya mengembalikan perpuluhan Pak, kita bahagia. Katanya menabur Pak, kita bahagia. Katanya. Orang yang pertama adalah orang yang kecewa. Kenapa Tuhan kau izinkan aku menghadapi semua masalah? Kenapa Tuhan suamiku? Kenapa Tuhan istriku? Kenapa Tuhan anjingku mati? Ada banyak hal. Tergolong orang yang bodoh karena dia kecewa, dia menangis, dia menyalahkan Tuhan. Katanya. Haleluya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan. Ini orang yang bodoh. Sebab tidak mengerti tentang arti sebuah persoalan. Di akhir daripada khotbah saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari khotbah saya. Saudaraku, apa artinya persoalan, apa artinya pergumulan, apa artinya masalah yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memahami dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan itu, dengar yang sedang alami pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah kita, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Kadang-kala kita berpikir terlalu besar apa yang saudara hadapi. Saudara dengar, Tuhan itu tahu, Tuhan maha tahu. Saudaraku, bahwa apa yang sedang kita hadapi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita merasa bahwa kita tidak kuat dan tidak mampu.
Tapi Tuhan masih berkata, nak, itu tidak melebihi kekuatanmu. Jika saya menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap saudara yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin saudara di ghosting. Mungkin saudara sedang putus cinta, ditinggalkan orang yang dicintai. Saudara mengalami banyak hal tentang keuangan dan sebagainya. Tuhan juga berkata, kenapa saya ditipu ya Tuhan? Sederhana banget, sebab Allah setia karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai yang melampaui kekuatan kita. Itu bariki ciana, tepuk dada saudara, itu baru kecil. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan keren, saudaraku. Allah itu bukan Allah ya terserah sudah kau hadapi masalah, terserah kau hadapi kesulitan, terserah kau dikecewakan. No. Allah itu Allah yang bertanggung jawab. Pada waktu dicobai, kata firman Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang setuju katakan yes. Guys, dengar baik. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kalaupun engkau diizinkan menghadapi masalah, jangan bertindak seperti orang bodoh dan menangis terseduh-seduh, aduh, dan mulai berkata, Tuhan saya enggak Tuhan-Tuhanan. Kalau enggak Tuhan-Tuhanan ya hantu-hantuan. Yang pertama, tidak melebihi kekuatan kita. Tapi yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membiarkan engkau dicobai, jangan salah. Ini pasti Tuhan, dari Tuhan. Pencobaan datang dari setan diizinkan untuk kita. Tetapi yang ketiga, pada waktu engkau dicobai, keren banget. Yesus berjanji berkata, aku akan memberikan jalan keluar. Hai ibu bapak yang sedang alami masalah, kesulitan, persoalan hidup dan semuanya. Jangan putus asa. Allah kita berjanji pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Katakan yes sama-sama. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita berkata dengan jelas buat kita semuanya. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10 ribu di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Don't worry, be happy. Jangan bertindak seperti orang bodoh, menangis, kecewa, apapun. Tapi pendeta saya tidak salah, dia yang salah, apapun, everything buat kita semua. Tuhan memberikan jalan keluar. Mari bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tepuk dada saudara, hari ini boleh menghadapi masalah, tetapi aku punya Tuhan yang bertanggung jawab menyelesaikan semua persoalanku. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan benang ruwet, semuanya akan diselesaikan. Saya sakit kanker pendeta, Tuhan memberikan jalan keluar, kuasa mujizat dan kesembuhannya. Amin. Yang pertama adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang kedua adalah orang yang biasa, pasrah. Hanya pasrah aku berserah. Kita hanya berserah, ya sudah Tuhan. Jadilah saya terserah Tuhan. Mau sembuh juga enggak apa-apa. Mau tidak sembuh juga enggak apa-apa. Terserah Tuhan sudah. Yang penting ya pokoknya saya jalani hidup ini. Ada orang-orang yang kedua adalah orang yang biasa, orang yang pasrah dengan keadaan. Ya nasib. Kita dengar baik di awal tadi saya katakan kita sonde percaya nasib. Karena kita punya yang namanya predestinasi. Ditentukan untuk menang, ditentukan untuk berkuasa, ditentukan untuk rada, ditentukan untuk diberkati, dan ditentukan untuk sehat. Orang-orang yang jangan hanya pasrah. Yang kedua, saudaraku, kita berdoa, kalau perlu doa puasa. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Alkitab saya berkata, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka yang diberikan kepadamu. Dan jika engkau berdoa seakan-akan kamu sudah menerimanya. Jangan berkata memang nasib saya tadi di acara Bali Blessing saya saksikan ada seorang yang sama-sama kita terbang ke Surabaya. Dia dari Jakarta, saudaraku, hanya minta didoakan. Padahal dia sudah berobat dari China, Singapura dan semuanya. Dan dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, saya mungkin ditentukan untuk sakit. Saya bilang no. Kita tidak percaya nasib, tetapi predestinasi, masa depan, hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang penuh dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan hanya pasrah kepada nasib. Mungkin udah gagal dan gagal lagi, mulai move on. Markus 11 ayat yang ke-23 dikatakan seperti, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, kita pergi ke gereja sampah di Mesir, di Egypt. Dan gereja itu menjadi satu kesaksian. Kalau tidak salah sekali ibadah sekitar 15.000 kalau tidak 17.000 di gereja sampah. Jadi kalau saudara kalian dibawa ke Mesir, itu akan dibawa ke gereja sampah. Memang masuk perkampungan dan kemudian menuju ke satu area gereja. Tapi kesaksiannya luar biasa. Kesaksiannya bahwa ada seorang guru Injil, ada seorang penginjil hamba Tuhan. Saudaraku, dia ada persekutuan di situ dan dia, saudaraku, ditantang oleh itu. Kalau memang dia mau lempeng khotbahkan, jika engkau sanggup memindahkan gunung, maka gunung akan pindah. Saudaraku, ditantang, kalau tidak gereja itu akan dihancurkan. Dan apa yang terjadi betul? Dia tentang ketakutan dan doa, saudaraku. Akhirnya ketemu kepada orang-orang percaya, mengumpulkan dan berdoa bersama-sama. Apa yang terjadi? Terjadi gunung itu pindah. Terjadi kuasa Allah yang dahsyat. Jadi orang banyak menerjemahkan mungkin bicara masalah gunung, masalah yes bisa jadi. Tetapi secara literal itu bicara masalah kasusnya, ceritanya, historinya, mujizatnya. Ketika orang-orang percaya di Mesir mengalami tantangan untuk memindahkan gunung yang sesuai dengan firman. Dan akhirnya terjadi. Bisa jadi ini bicara masalah, gunung kesulitan, gunung persoalan. Dan apa saja yang kita sedang hadapi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tetapi kita percaya asalkan Alkitab berkata tidak bimbang. Kemarin saya bilang mendoakan seseorang lagi dan berkata jika engkau suami istri sepakat minta apa saja akan diberikan kepadamu. Haleluya. Jadi rupanya kesepakatan membuat surga terbuka. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama orang bodoh. Dalam menghadapi persoalan adalah orang yang kecewa, menyalahkan Tuhan dan menangis terseduh-seduh. Tetapi yang kedua adalah orang yang pasrah. Ya Pak Pendeta, yang namanya nasib ya seperti ini. Nasib saya memang miskin, nasib saya sakit. No. Kita mengalami predestinasi. Tapi yang ketiga adalah orang yang menang. Katakan orang yang menang. Saudaraku, siapakah dia orang yang menang? Orang yang menang adalah orang yang melihat masalah sebagai satu opportunity. Orang yang lihat masalah sebagai kesempatan untuk mengalami mujizat Allah. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, ini bagian saya. Menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, pergumulan hidup, struggle. Dijadikan untuk melihat kesempatan, melihat mujizat Tuhan. Orang-orang Taiwan, China, saudaraku tidak mengenal hidup kritis. Krisis maksud saya. Krisis itu adalah opportunity. Artinya gini, kalau ada masalah, pasti akan ada mujizat yang akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Jika sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saudara sedang mengalami masalah yang besar. Saudara saya dengar baik, semakin besar masalah, semakin besar persoalan, semakin besar mujizat yang akan terjadi. Orang yang ketiga adalah orang yang menang menghadapi masalah sebagai satu kesempatan di dalam kesempitan melihat mujizat Tuhan. Ketika Yusuf dianggap sebagai pemerkosa dari Nyonya Potifar, Yusuf bisa menyerah dan berkata, ya sudah aku masuk penjara daripada saya dibully, disiksa dan sebagainya. Tapi Yusuf memandang sebagai sebuah kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri. Ketika Daud dan Saul, saudaraku, Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud setiap tantangan yang dihadapi dengan Saul, ketidaksukaan Saul dengan Daud, digunakan untuk berlatih dan bersandar kepada Tuhan. Ayo yang sedang hadapi sesuatu, kita bersandar kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika Daud dengan Goliat, kesempatan untuk menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Jadi orang yang ketiga adalah golongan kita adalah orang yang memandang. Memandang semua kesulitan. Memandang semua masalah. Memandang semua yang terjadi
hal yang buruk mungkin terjadi atas hidup kita. Alkitab berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Saudaraku, digunakan untuk melihat kesempatan, lihat mujizat. Tanpa krisis, sonde ada mujizat Tuhan. Yang paling terakhir, berkat di balik masalah, tantangan dan kesulitan. Yang pertama, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ayub berkata, bukan dari kata orang aku melihat Tuhan. Yang kedua, ketika orang mengalami masalah, ada perubahan hidup. Saya melihat jemaat-jemaat yang habis mengalami masalah, kesulitan, begitu rendah hati. Tapi saya ingatkan, jangan satu saat terus rendah hati, jangan iri hati. Tapi yang ketiga, berkat di balik masalah, ada kekuatan iman. Saya punya teman Bobi Lianto, saudaraku, dari Kupang dan biasa punya satu perusahaan besar di sini. Saudaraku, anak yang pertama lahir dengan jantungnya bocor. Wah, dia bingung, khawatir, ya Tuhan gimana. Mereka berdoa, suami istri sepakat, 3 bulan kemudian sembuh. Dan mereka bersyukur. Anak yang kedua lahir, kasusnya sama. Dia hanya bilang gini, oh kalau ini saya sudah tahu Tuhan pasti sembuhkan. Kekuatan iman kita bangkit. Berapa banyak Tuhan sudah melakukan mujizat buat saudara dan saya. Tapi yang keempat, orang jadi rendah hati. Amin. Kalau diberkati, kalau kaya, kalau punya jabatan, kita hanya bisa berkata, semua anugerah Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, mujizat masih terjadi. Terakhir sebelum kita berdoa, saya tutup. Ada seseorang yang mungkin minggu lalu saya saksikan, tapi saya ingin saksikan kembali. Ada satu orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Dikonseling oleh pendeta Hengki. Mana dia? Ada di situ. Dia datang ikut dibaptis, ibadah padang kita. Saudaraku, hampir 1.700-an orang kumpul dan ada hampir 40 orang dibaptis. Dia ikut dibaptis, dijelaskan tentang Yesus. Besoknya datang kepada gembalanya, gembala cabangnya, gembala cabang yang kita utus. Pak Pendeta, semua ilmu saya tidak berfungsi setelah saya dibaptis. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, jadikan sebagai tempat untuk melihat mujizat Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Nyanyikan sama-sama dan bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Sama-sama, aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Sekali lagi sambil lambaikan tangan yang perlu mujizat Tuhan. Jaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Tumpangkan tangan di dadamu kalau saudara perlu mujizat Tuhan. Tumpangkan tangan kirimu di dadamu kalau engkau sedang menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan, sakit, penyakit. Dan saya mau katakan bahwa engkau adalah orang yang menang, melihat semua persoalan sebagai kesempatan untuk melihat mujizat Tuhan. Kita berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Aku berdoa setiap saudara-saudaraku dimanapun mereka berada yang sedang ikuti program ini. Sementara mereka meletakkan tangan mereka di dada. Aku berdoa apapun yang mereka jumpai. Entah persoalan ekonomi, entah persoalan rumah tangga, entah persoalan sakit penyakit. Aku berdoa apapun yang kami jumpai, kesempatan untuk melihat kuasa Allah dan mujizatnya dinyatakan. Dan aku melepaskan mujizat Tuhan in the name of Jesus. Surga terbuka dalam segala kemuliaannya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya mujizat terjadi. Katakan sama-sama. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus dan kita berdoa. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan biarlah terus menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk kami hidupi. Dan dalam kesempatan ini kami masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami semua, karena tanpa kekudusan kami tidak layak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Baik, kita persiapkan roti dan anggur. Setelah itu saya baca sebuah ayat firman yang merupakan doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang dilindungi oleh Tuhan. Mari kita mengangkat roti melebihi kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman. Sambil kita persiapkan cawan berisi anggur dan kita mengangkatnya. Darah Kristus berfungsi berguna untuk menjaga, melindungi, menyertai dimanapun kita berada. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan selama kita datang dan mengakuinya. Percayakah bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan iman. Letakkan cawan dan bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan terus itu menjadi kekuatan dalam iman kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam pengabdian kami. Dan dalam kesempatan ini, berkati seluruh jemaat yang telah memberikan taburan yang berupa persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan diakonia, persembahan sukarela, persembahan misi, atau persembahan apapun yang mereka berikan. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan biar setiap mereka yang mengikuti kebenaran senantiasa hidup dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran itu untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, dan dalam kesempatan ini biarlah seluruh jemaat menerima berkat, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan dimanapun mereka berada, di mana saja mereka berada, kapan saja mereka bekerja, senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami menerima semua yang terbaik dari sorga. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.